Halo, perkenalkan nama saya Luciani De Maria, NIM 1907010041, mahasiswa FKM Undana Kupang, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 6, peminatan epidemiologi dan biostatistika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu penyakit tropis. Dalam video ini, saya akan membahas terkait penyakit rabies. Yang pertama, definisinya. Apa sih rabies itu? Rabies adalah penyakit infeksi virus yang berlangsung akut disebabkan oleh rabies virus atau rhabdovirus yang menyerang SSP melalui gigitan hewan penderita rabies atau kontak langsung dengan air liur hewan penderita rabies. Yang kedua yaitu etiologi. Agen penyebab rabies adalah rabies virus atau rhabdovirus, virus dari genus Lyssavirus dan termasuk ke dalam famili Rhabdoviridae. 3. Klasifikasi. Berasal dari Ordo Mononegavirale, famili Rhabdovirus, genom Lyssavirus, spesies Rhabdovirus. Yang keempat, siklus hidup. Di dalam siklus hidupnya, virus rabies akan melekat atau menempel pada dinding sel inang, kemudian secara endositosis virus dimasukkan ke dalam sel inang. Pada tahap penetrasi, virus masuk dan melakukan penyatuan diri dengan sel inang. Kemudian terjadi proses transkripsi dan translasi. Kompartemen struktural virus sudah terbentuk, dilanjutkan dengan proses perakitan dan pelepasan virus dari sel inang untuk selanjutnya menginfeksi inang lainnya. Keseluruhan proses dalam siklus hidup virus rabies ini berlangsung di dalam sitoplasma. Yang kelima, tanda dan gejala pada hewan. 1. Tahap prodromal. Tahap ini merupakan tahap awal dari gejala klinis yang berlangsung selama 2-3 hari. Mudah terkejut dan cepat berontak bila ada provokasi. Terjadi kenaikan suhu tubuh, dilatasi pupil dan refleks kornea menurun terhadap rangsangan. Yang kedua, tahap eksitasi. Tahap eksitasi berlangsung selama 3-7 hari, mulai mengalami fotofobia sehingga hewan akan bersembunyi di kolong tempat tidur, di bawah meja atau kursi. Anjing terlihat gelisah. Pada tahap ini mulai terjadi paralisis otot laring dan faring yang menyebabkan perubahan suara menyalak anjing. Suara akan berubah menjadi parau. Juga terjadi kekejangan otot menelan sehingga akan terjadi hipersalivasi. Frekuensi nafas berubah cepat, air liur berbuih, kadang disertai darah dari luka di gusi atau mulutnya. 3. Tahap paralisis. Tahap ini berlangsung sangat singkat sehingga gejalanya tidak diketahui, terjadi kelumpuhan otot pengunjah sehingga rahang tampak menggantung. Suaranya sering seperti tersedak akibat kelumpuhan otot tenggorokan. Terjadi paralisis kaki belakang sehingga saat jalan kaki belakang diseret. Dikenal terdapat 2 tipe rabies pada hewan, yaitu yang pertama tipe ganas. Tipe ganas apabila didominasi tahap eksitasi di mana anjing akan terlihat beringas serta akan menyerang semua benda yang bergerak. Yang kedua tipe DUM atau tenang. Tipe tenang apabila hewan yang terinfeksi rabies setelah gejala prodromal langsung masuk ke tahap paralisis. Yang keenam, tanda dan gejala pada manusia. 1. Tahap prodromal. Pada tahap awal, gejala yang timbul adalah demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan atau anoreksia, insomnia, sakit kepala berat, sakit tenggorokan, dan sering ditemukan nyeri. Yang kedua, tahap sensoris. Pada tahap ini sering ditemukan rasa kesemutan atau rasa panas atau paresthesi di lokasi gigitan, cemas, dan reaksi berlebihan terhadap rangsang sensorik. Yang ketiga, eksitasi. Pada tahap ini, penderita mengalami berbagai macam gangguan neurologik. Penderita tampak bingung, gelisah, mengalami halusinasi, tampak ketakutan disertai perubahan perilaku menjadi agresif, serta adanya bermacam-macam fobia, yaitu hidrofobia, aerofobia, fotofobia,
Gejala lainnya yaitu spasme otot, hiperlakrimasi, hipersalivasi, hiperhidrosis, dan dilatasi pupil. Setelah beberapa hari, pasien meninggal karena henti jantung dan pernapasan. Dari seluruh penderita rabies, sebanyak 80% akan mengalami tahap eksitasi dan lamanya sakit untuk tahap ini adalah 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang keempat, tahap paralisis. Bentuk ini ditandai dengan paralisis otot secara bertahap, dimulai dari bagian bekas luka gigitan atau bekas cakaran. Penurunan kesadaran berkembang perlahan dan akhirnya mati karena paralitik otot pernafasan dan jantung. Pada pasien dengan gejala paralitik ini sering terjadi disalah diagnosa dan tidak terlaporkan. Lamanya sakit untuk rabies tipe paralitik adalah 13 hari, lebih lama bila dibandingkan dengan tipe furios. Selanjutnya yang ketujuh yaitu data epidemiologi. Angka kematian akibat rabies di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 100-156 kematian per tahun. CFR hampir 100%, secara statistik 98% penyakit rabies ditularkan melalui gigitan anjing, 2% penyakit tersebut ditularkan melalui kucing dan kera. Yang pertama, menurut orang WHO, menyatakan bahwa setiap 55.000 orang per tahun mati karena rabies. Sebagian besar dari korban adalah anak-anak usia kecil di bawah 15 tahun sebesar 30-60%. Adapun distribusi rabies pada manusia pada tahun 2015 sebesar 1.416 kasus. Yang kedua, menurut waktu dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019, kasus gigitan hewan penular rabies dilaporkan berjumlah 404.306 kasus dengan 544 kematian. Saat itu ada 5 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, antara lain Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan NTT. Yang ketiga, menurut tempat, terdapat 6 provinsi dengan kasus tertinggi pada periode 2021, yakni NTB 164 kasus, Bali 97 kasus, NTT 30 kasus, Riau 25, Kalimantan Barat 25 kasus, Sumatera Utara 17 kasus. Selanjutnya yang kedelapan yaitu patofisiologi. Pertama-tama, virus rabies ini akan melekat atau menempel pada dinding sel inang. Virus rabies melekat pada sel melalui duri glikoproteinnya. Kemudian secara endositosis, virus dimasukkan ke dalam sel inang. Pada tahap penetrasi, virus telah masuk ke dalam sel inang dan melakukan penyatuan diri dengan sel inang yang ia tempati. Lalu terjadilah transkripsi dan translasi. Genom RNA untai tunggal direkam oleh polimerase RNA terkait virion menjadi 5 spesies mRNA. mRNAs monosistonik ini menjadi untuk 5 protein virion. RNA genomik berhubungan dengan transkriptase virus, fosfoprotein dan nukleoprotein. Setelah enkapsidasi, partikel berbentuk peluru mendapatkan selubung melalui pertunasan yang melewati selaput plasma. Protein matriks virus membentuk lapisan pada sisi dalam selubung, sementara glikoprotein virus berada pada selaput luar dan membentuk duri. Setelah bagian-bagian sel lengkap, sel virus tadi menyatukan diri kembali dan membentuk virus yang baru. Setelah itu, virus keluar dari sel inang dan menginfeksi sel inang yang lainnya. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu patogenesis. Cara penularan rabies melalui gigitan dan non-gigitan seperti jilatan pada kulit terbuka atau mukosa oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. 1. Kepekaan seseorang terhadap infeksi rabies, pola gejala dan tanda yang timbul
dan apakah berakhir dengan dipengaruhi sifat strain virus yang menginfeksi, besar jumlah virus, lokasi gigitan, respon imunologis orang yang digigit. Yang kedua, virus rabies dapat masuk ke tubuh melalui gigitan, goresan, luka terbuka, atau yang terkena ludah yang sudah terkontaminasi, atau lewat inhalasi percikan ludah di udara. Selanjutnya yang ketiga yaitu transmisi antar manusia pernah dilaporkan lewat transplantasi kornea. Poin yang ke-10 yaitu faktor risiko penularan rabies. 1. Sarana transportasi khususnya pelabuhan yang tidak resmi. 2. Pekerja berisiko seperti dokter hewan, penangkap anjing, petugas laboratorium, dan pemburu. Yang ketiga yaitu hewan peliharaan yang tidak divaksinasi di daerah tertular. Yang keempat, adanya riwayat kontak dengan anjing lain. Yang kelima, hewan liar di daerah yang sudah tertular. Selanjutnya yaitu pengendalian dan penanggulangan rabies. 1. Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, dan kera 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di sekitar lokasi kasus. Pemberian tanda bukti terhadap setiap anjing yang divaksinasi. 2. Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies. 3. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera, dan hewan yang sebangsanya. Membunuh atau mengurung anjing, kucing, penderita rabies selama 4 bulan. 4. Memusnahkan anjing, kucing, kera, atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies. 5. Menangkap dan melaksanakan observasi hewan yang menggigit orang selama 10-14 hari terhadap yang mati selama masa observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk didiagnosis. 12. Tata laksana luka gigitan hewan penularan rabies. 1. Pencucian luka. Pencucian luka dengan menggunakan sabun merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan setelah terjadi pajanan atau jilatan, cakaran, atau gigitan terhadap HPR untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan. Pencucian luka dilakukan sesegera mungkin dengan sabun di bawah air mengalir selama kurang lebih 15 menit. 2. Pemberian antiseptik. Setelah dilakukan pencucian, luka sebaiknya diberikan antiseptik untuk membunuh virus rabies yang masih tersisa di sekitar luka gigitan. Antiseptik yang dapat diberikan diantaranya povidone, iodin, alkohol 70%, dan zat antiseptik lainnya. 3. Pemberian vaksin anti-rabies atau VAR dan serum anti-rabies atau SAR. Tujuan pemberian vaksin anti-rabies adalah untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan diharapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies. Namun, bila virus rabies telah mencapai susunan saraf pusat, pemberian vaksin anti-rabies ini tidak akan memberikan manfaat lagi. Sekian materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi penonton dan bagi kita semua. Terima kasih.